Di sudut paling gelap Southside Chicago, ada sebuah blok yang dijaga oleh mayat dan dendam. Oblok, nama yang diambil dari seorang remaja tewas, Ode Perry, yang ditembak mati di siang hari, bukan sekedar kawasan kumuh. Ini adalah medan perang tanpa hukum, tempat di mana nyawa bisa melayang hanya karena salah warna baju, salah langkah, atau sekedar kebetulan berada di garis tembak. Awalnya, Oblok adalah Parkway Garden, komplek perumahan yang dibangun untuk keluarga pekerja. Tapi ketika ekonomi runtuh dan geng-geng seperti Black Disciples dan gangster Disciples berebut wilayah, jalanan itu berubah jadi zona pembantaian. Narkoba mengalir seperti air, senjata api lebih mudah didapatkan daripada pekerjaan, dan polisi hanya datang untuk mengangkut mayat. Yang membuat Oblok berbeda dari geng lainnya, mereka mencatat setiap pembunuhan dalam lagu. Di tangan rapper seperti Jeff Keef, Lifter, dan King Von, kekerasan bukan lagi rahasia. Drill musik menjadi soundtrack pembantaian. Lirik-liriknya menyebutkan nama korban, lokasi penembakan, bahkan cara mereka membunuh. Setiap lagu adalah pengakuan terbuka, setiap video adalah tantangan untuk balas dendam. Tapi ketika pemerintah federal turun tangan dengan undang-undang RICO, Oblok menghadapi musuh baru, yaitu hukum. Lagu-lagu drill yang dulu jadi kebanggaan, kini jadi bukti di pengadilan. Anggota geng yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan peluru, kini harus berhadapan dengan dakwaan pembunuhan berencana dan konspirasi kriminal. Ini adalah cerita tentang blok paling berbahaya di Amerika, tempat anak-anak belajar menembak sebelum bisa baca tulis. Tempat balas dendam adalah satu-satunya hukum yang berlaku, dan tempat kematian bukan akhir, tapi bahan untuk lagu berikutnya. Di awal abad ke-20, kawasan di Southside Chicago yang kini dikenal sebagai Oblok bukanlah tempat yang ditakuti seperti sekarang. Justru sebaliknya, tanah itu pernah menjadi simbol kegembiraan dan harapan. Pada tahun 1905, sebuah taman hiburan besar dibangun di sana dan diberi nama White City Amusement Park. Taman ini berdiri megah dengan berbagai wahana yang mencengangkan untuk masanya, roller coaster, tempat seluncuran es, dan area hiburan lain yang menarik ribuan warga setiap tahunnya. White City menjadi pelarian dari lelahnya kehidupan di kota industri, tempat keluarga bisa tertawa, bersantai, dan melupakan sejenak kerasnya kehidupan. Namun seperti mimpi yang berakhir tiba-tiba, taman itu ditutup pada tahun 1933, tak mampu bertahan di tengah badai depresi besar yang melumpuhkan ekonomi Amerika Serikat. Satu-satunya yang tersisa hanyalah area rollering yang terus dibuka hingga akhirnya juga ditutup pada 1949. Setelah itu, tanah tersebut menjadi kosong, tak lagi menjadi tempat anak-anak berlarian atau suara musik bergema di udara. Tahun 1950-an, lahan bekas taman hiburan itu diubah menjadi sebuah proyek perumahan besar bernama Parkway Garden Homes. Dibangun sebagai solusi pemukiman bagi keluarga Afrika Amerika kelas pekerja. Kompleks ini terdiri dari 35 bangunan rendah dengan arsitektur yang bersih dan rapi. Pada masa awalnya, Parkway Garden adalah lambang kemajuan. Anak-anak bermain di taman-taman kecil di antara blok apartemen. Para orang tua saling mengenal dan menjaga satu sama lain. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama. Saat memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, Chicago mulai terperosok dalam kemiskinan struktural. Pabrik-pabrik ditutup, pekerjaan menghilang, sekolah-sekolah mengalami pemotongan dana. Banyak warga mulai berjuang sekedar untuk bertahan hidup. Seiring tekanan ekonomi dan kurangnya perhatian dari pemerintah, kekerasan mulai merayap masuk, pelan tapi pasti. Penjualan narkoba menjadi alternatif cepat untuk mendapatkan uang. Remaja-remaja mulai membentuk kelompok sendiri yang awalnya untuk perlindungan, tapi lambat laun berubah menjadi geng yang lebih terorganisir dan berbahaya. Di sekitar Parkway Garden, geng-geng besar mulai melebarkan pengaruh mereka. Geng seperti Black Disciples dan Gangster Disciples, dua kelompok jalanan paling terkenal di Chicago, mulai bertarung memperebutkan wilayah. Mereka tak hanya berperang melawan geng lain, tapi juga memperebutkan kendali atas blok demi blok di lingkungan mereka sendiri. Bahkan geng McD Cobras yang awalnya berbasis di tempat lain juga sempat masuk dan bercampur dengan kelompok lokal.
Dari situ, lahirlah sebuah entitas baru, kelompok gabungan yang dikenal sebagai Parkway, yang kemudian berkembang menjadi Wick City, singkatan dari Wild Insane Crazy City, sebuah nama yang mencerminkan betapa keras dan tak terkendalinya kehidupan di sana. Pada titik ini, Parkway Garden bukan lagi tempat yang nyaman untuk membesarkan anak. Kompleks perumahan yang dulu dibangun dengan niat mulia berubah menjadi medan tempur antar geng. Bunyi tawa anak-anak di taman kini tergantikan oleh suara tembakan. Gang-gang kecil di antara bangunan menjadi tempat jual beli narkoba. Polisi mulai enggan masuk terlalu jauh tanpa dukungan. Warga yang tak punya pilihan lain selain tinggal di sana hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Lambat laun, wilayah ini mendapatkan reputasi baru sebagai salah satu area paling berbahaya di seluruh Chicago. Dan seiring waktu berjalan, kekerasan itu mulai melahirkan tragedi-tragedi yang membentuk identitas kelompok mereka. Sebuah identitas yang lahir dari darah, kehilangan, dan dendam. Dari sini, cerita mulai mengarah pada titik kritis, yaitu saat Wick City berkembang dan kematian pertama mulai mengubah segalanya. Inilah awal dari bab yang paling lebih gelap, ketika pertumbuhan geng dan kekerasan menjadi sesuatu yang tak bisa dihentikan. Sebuah bab yang akan kita kenal sebagai pertumbuhan geng dan kematian yang menentukan. Ketika Wick City mulai tumbuh di dalam komplek Parkway Garden, kehidupan di lingkungan itu berubah total. Jalanan yang dulu hanya dilalui anak-anak sekolah dan orang tua yang berangkat kerja, kini dipenuhi oleh kelompok-kelompok remaja dengan pakaian seragam tak resmi, yaitu hoodie gelap, celana longgar, dan wajah tanpa senyum. Mereka berdiri di atas sudut-sudut blok, saling mengawasi, menjaga wilayah yang mereka anggap sebagai milik mereka. Mereka bukan lagi sekedar anak-anak jalanan biasa, melainkan bagian dari jaringan geng yang mulai memiliki struktur dan loyalitas yang dalam. Wick City bukan geng besar seperti Black Disciples atau gangster Disciples, tapi mereka punya satu hal yang membuat mereka diperhitungkan, yaitu kesetiaan mutlak antar anggota dan keberanian untuk menantang siapapun yang menginjak wilayah mereka. Di mata mereka, Parkway bukan sekedar tempat tinggal, itu adalah rumah, benteng, dan tanah yang harus mereka lindungi meski dengan nyawa sebagai taruhannya. Tahun 2006 menjadi awal dari segala luka. Seorang anggota bernama Terry Somoten berusia 27 tahun. Ia ditembak mati dan kematiannya menciptakan gelombang emosi di antara para anggota geng. Mereka tidak hanya kehilangan seorang teman atau senior, tapi juga kehilangan rasa aman. Dunia mereka berubah. Pembalasan pun mulai dirancang bukan hanya dengan emosi, tapi juga dengan strategi. Karena di lingkungan seperti ini, kematian bukan akhir, kematian adalah pemicu. 2 tahun kemudian, pada Februari 2008, seorang anggota lain, Kendall Spivkin, terlibat dalam baku tembak dengan polisi. Ia tewas di tempat, tidak ada peringatan, tidak ada pengadilan, hanya satu peluru cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun, dalam logika jalanan, kematian itu membuatnya abadi. Foto-fotonya beredar di media sosial, namanya dicoret di dinding-dinding bata merah Parkway dengan cat hitam. Lalu datang tahun 2009, saat seorang perempuan muda bernama Naketa Washington meninggal karena gagal jantung. Ia bukan korban penembakan, tapi tetap dipandang sebagai bagian dari keluarga besar Wick City. Untuk menghormatinya, anggota geng mulai menyebut wilayah mereka sebagai K-Tower, sebuah istilah yang kemudian akan menjadi pola khas geng-geng Chicago, yaitu mengganti nama blok menjadi War sebagai bentuk penghormatan kepada anggota yang sudah tiada. Namun semua itu masih terasa seperti awal. Tahun 2010 mengubah semuanya secara drastis. Perang dingin antara Wick City dan kelompok saingannya, terutama STL atau EBT, mulai berubah menjadi konfrontasi terbuka. Mereka bukan lagi sekedar saling ejek atau saling tunjuk senjata. Ini sudah menjadi pertarungan berdarah. Pada bulan Agustus 2010, seorang anggota Wick City bernama Laverick Reggie Marshall ditembak mati di depan Parkway Garden. Penembakan itu begitu brutal, dilakukan di siang hari dan terjadi hanya beberapa meter dari tempat anak-anak biasa bermain. Sejak saat itu, batas antara hidup dan mati di lingkungan itu jadi sangat tipis. Balas dendam bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Puncaknya terjadi pada 11 Agustus 2011 ketika seorang anggota yang sangat dikenal di lingkungan itu, Cody Perry, ditembak mati saat bersepeda. Cody bukan sembarang anggota geng. Ia adalah sosok karismatik yang dihormati oleh teman dan ditakuti oleh lawan. Saat tubuhnya roboh di trotoar,
Darah yang mengalir bukan hanya milik seorang anak muda, tapi juga simbol dari runtuhnya ketenangan terakhir yang mungkin masih tersisa di Parkway Garden. Kematian Ode langsung mengubah wajah Wick City. Sebagai bentuk penghormatan, nama Ode dijadikan bagian dari identitas mereka. Wick City berubah menjadi nama O-Block, sebuah pengakuan sekaligus peringatan. Siapapun yang melintas di blok itu tahu, ini bukan lagi sekedar area biasa. Ini adalah tanah milik Ode, dan orang-orang yang bersumpah akan membalas setiap tetes darah yang tumpah. Dari situlah O-Block lahir, bukan dari pertemuan resmi atau deklarasi tertulis, tapi dari rasa kehilangan dan kemarahan yang dalam. Nama itu mulai bergema tidak hanya di Chicago, tapi juga di internet, melalui video tribut, graffiti, dan lirik-lirik rap yang mulai ditulis oleh anak-anak blok. Mereka yang bertahan hidup menjadikan musik sebagai saluran cerita, sebagai senjata baru di medan perang yang lebih luas, medan yang akan segera mengangkat O-Block dari jalanan sempit ke panggung dunia. Semua ini membawa kita ke babak baru dalam sejarah mereka, saat ketenaran mulai menembus batas blok, tapi darah masih terus mengalir di trotoar. Inilah saat dimana kekerasan dan musik berjalan beriringan. Inilah saat O-Block memasuki era baru yang akan dikenal sebagai era drill dan ketenaran di tengah kekerasan. Ketika O-Block mengganti namanya dari Wick City untuk menghormati mendiang Ode Perry, dunia luar mungkin belum banyak yang tahu siapa mereka. Tapi di jalanan Chicago, nama itu mulai menimbulkan getaran yang nyata. Dari sebuah komplek perumahan bersejarah yang dulu dibangun oleh keluarga kulit hitam kelas pekerja, O-Block menjelma menjadi zona merah yang tak bisa diabaikan. Dan yang paling mengejutkan, transformasi ini tidak hanya terjadi karena kekerasan jalanan, tapi juga karena musik. Sekitar tahun 2012, sebuah suara baru mulai terdengar dari arah Southside. Musik yang kasar, minim melodi, tapi syarat emosi mentah dan kenyataan pahit. Lagu-lagu ini tidak bicara soal kemewahan, cinta, atau impian besar. Mereka bicara tentang siapa yang mati minggu lalu, siapa yang ditembak tadi malam, dan siapa yang sedang diburu hari ini. Musik ini lahir dari kemarahan, kehilangan, dan kebangkitan akan blok tempat mereka dibesarkan. Genre ini kemudian dikenal dunia sebagai drill musik. Dan dari O-Block lahirlah salah satu pelopor terbesar, yaitu Jeff Keef. Ia hanyalah remaja biasa di mata warga sekitar, tapi setelah lagu I Don't Like meledak di internet dan dipopulerkan oleh Kanye West, semuanya berubah. Keef tidak hanya menjadi bintang rap, tapi juga simbol dari generasi baru, generasi yang tidak peduli dengan aturan industri musik, tidak tunduk pada norma sosial, dan tidak pernah menyensor cerita mereka. Mereka menceritakan hidup apa adanya, meski itu berarti menyebut nama-nama musuh secara langsung atau menyombongkan diri atas kematian seseorang. Lagu-lagu seperti Love Sosa, Trihuna, dan I Don't Like tidak hanya memutar di speaker mobil atau pesta sekolah, tapi juga di ruang interogasi, sidang, pengadilan, dan laporan intelijen kepolisian. Para petugas mulai menyadari bahwa lirik-lirik dalam drill bukan fiksi. Itu adalah dokumentasi konflik yang sedang terjadi, dan Jeff Keef baru membuka pintunya. Di belakangnya muncul rapper muda lain dari O-Block, seperti Leader dan SD, yang membawa suara serupa. Mereka semua bertumbuh dari lingkungan yang sama, melihat kematian yang sama, dan menciptakan lagu-lagu yang menggetarkan industri. Tapi di balik sinar lampu sorot itu, tetap ada bayang-bayang kekerasan yang tak kunjung padam. Selama masa kejayaan drill, daftar kematian terus bertambah. Seorang anggota O-Block bernama Sheroy ditembak pada awal 2012. Tak lama berselang, Wade juga tewas dalam insiden lain. Kematian demi kematian di pihak O-Block dibalas dengan serangan ke arah geng rival. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua anggota dari STL, Model, dan P5 juga tewas. Setiap kematian diabadikan dalam lagu, dan setiap lagu menjadi pemicu kemarahan baru. Di media sosial, akun-akun para anggota geng menjadi medan pertempuran digital, saling olok, ancaman terbuka, dan ejekan terhadap kematian rival menjadi hal yang biasa. Generasi muda di Chicago mulai tumbuh dengan budaya di mana membunuh bukan lagi hal yang mengejutkan, tapi sesuatu yang dirayakan atau bahkan dicari. Drill sudah menjadi gaya hidup, sistem nilai, dan alat propaganda perang antar blok.
Namun bukan hanya dengan geng luar, konflik juga merambah ke dalam. Jeffkev dan Lichter yang dulunya terlihat solid mulai saling sindir di lagu dan media sosial. Ketegangan ini menciptakan perpecahan dalam barisan Black Disciples sendiri. Ketika uang dan ketenaran mulai masuk, loyalitas pun diuji. Beberapa anggota merasa ditinggalkan, sementara yang lain merasa berhak atas bagian lebih besar. Oblok pun terpecah dalam lapisan-lapisan yang semakin sulit dijelaskan. Mereka masih satu blok, tapi tidak selalu satu suara. Tahun 2014, Chicago dikejutkan oleh pembunuhan salah satu anggota perempuan dari STL yang paling terkenal, yaitu KL atau Kakira Barnes. Banyak yang percaya dia adalah pembunuh Ode Perry 3 tahun sebelumnya. Dalam banyak foto, dia digambarkan tersenyum sambil memegang senjata. Tapi pada usia 17 tahun, KL ditembak mati di jalan. Polisi menduga dia menjadi target karena reputasinya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa salah satu tersangka utamanya adalah seorang remaja Oblok yang saat itu belum terlalu dikenal publik, yaitu Pink Von. Von belum merilis lagu apapun saat itu, tapi namanya sudah beredar di jalanan sebagai salah satu yang paling aktif dan berbahaya. Ia bukan hanya berani, tetapi juga tenang dan penuh perhitungan. Dan meskipun belum memiliki pengaruh seperti Jeffkev atau Dirk, orang-orang tahu dia akan menjadi sosok penting. Musik belum datang, tapi kekerasannya sudah jadi legenda. Ketika banyak rapper drill mulai kehilangan arah atau tenggelam dalam masalah hukum, Pink Von muncul sebagai wajah baru. Ia berbeda, ia bisa bercerita, ia bisa menulis kisah hidupnya seperti film, dan membuat orang percaya pada setiap baris lirik yang ia ucapkan. Tapi sebelum itu terjadi, ia harus melewati masa tergelap dalam hidupnya. Masa ketika sahabat terdekatnya tewas, dan balas dendam menjadi satu-satunya jalan yang ia lihat di depan mata. Dan dari sinilah bobot paling pribadi dan penuh amarah dari Oblok dimulai. Saat kematian tak lagi mengejutkan, tapi malah dijadikan motivasi. Saat balas dendam bukan lagi sekedar niat, tapi misi yang dijalankan dengan disiplin. Inilah saat King Von membentuk identitas barunya. Inilah awal dari Get Back Gang. Sebelum dunia mengenalnya sebagai rapper dengan gaya bercerita yang tajam dan penuh emosi, King Von hanyalah seorang anak muda bernama Devon Bennett. Lahir dan besar di tengah kerasnya kehidupan di Oblok. Ia tumbuh menyaksikan kematian teman-temannya, polisi yang jarang bisa dipercaya, dan geng-geng yang selalu siap meledak dalam konflik sewaktu-waktu. Sejak kecil, hidup Von sudah dikelilingi oleh ketegangan dan ketidakpastian. Tapi dari semua kekacauan itu, ia belajar satu hal: jika ingin bertahan, kau harus jadi lebih kejam dari dunia di sekitarmu. Von bukan tipe yang suka bicara banyak, tapi ia selalu memperhatikan. Ia tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang bisa dimanfaatkan, dan siapa yang harus disingkirkan. Ketika nama Oblok mulai besar karena drill musik dan konflik jalanan yang terus bereskalasi, Von bergerak dalam diam. Ia belum dikenal luas, tapi di kalangan dalam ia sudah dianggap sebagai salah satu nama yang paling serius. Bukan karena jumlah lagu, tapi karena jumlah musuh yang dia hadapi dan hilangnya orang-orang terdekat yang ia kubur. Tahun 2017 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Seorang teman paling dekatnya, T-Roy, tewas ditembak di jalan. T-Roy bukan hanya sahabat, tapi juga mitra tempur. Mereka berdua tumbuh bersama, bertempur bersama, dan punya ikatan yang tak tergantikan. Kematian T-Roy bukan luka biasa, tapi itu adalah titik balik. Dalam dunia geng, kehilangan seperti itu tidak pernah dibiarkan begitu saja. Dan bagi Von, hanya ada satu jawaban, yaitu balas dendam. Dari kemarahan dan kehilangan itu, Von membentuk kelompok bernama Get Back Gang yang sering disingkat GBG. Nama itu bukan metafora. Get Back sendiri memiliki arti membalas. Ini bukan geng baru dalam struktur BD, tapi lebih seperti pasukan elit yang bergerak untuk membalas kematian anggota-anggota mereka dengan tindakan langsung. Mereka tidak peduli sosial media, citra publik, atau tekanan polisi. Fokus mereka hanya satu, yaitu membalas semua nyawa yang telah diringkut dari Oblok, khususnya dari tangan rival abadi mereka, STL atau EBT. GBG dikenal karena kecepatannya dalam bergerak. Ketika seorang anggota mereka tewas, tak butuh waktu lama sebelum terdengar kabar bahwa seseorang dari blok lawan juga jatuh. Setiap kematian dibayar dengan kematian, dan tidak ada ruang untuk belas kasihan. Di media sosial, ancaman dan ejekan terbuka jadi tontonan publik. Von dan timnya menganggap medan digital sebagai bagian dari perang. Setiap story,
Caption atau foto adalah pesan dan kadang kode untuk yang lain agar bersiap. Namun di tengah kekacauan itu, Von mulai menemukan kekuatan lain, yaitu musik. Setelah sempat keluar masuk penjara karena berbagai kasus, ia mulai menulis lagu-lagu yang merekam kisah hidupnya. Tapi tidak seperti rapper lain yang berbicara soal gaya hidup mewah atau pamer kekayaan. Lagu-lagu Von adalah potongan cerita jalanan yang dibawakan dengan detail dan rasa sakit yang nyaris terasa nyata. Ketika lagu Crazy Story dirilis, semuanya berubah. Dunia luar akhirnya menyadari siapa King Von. Bukan hanya penggemar drill, tapi juga media, polisi, dan bahkan orang-orang dari luar Chicago. Ia dikenal sebagai rapper dengan kisah kelam yang benar-benar nyata. Tidak ada yang dibuat-buat. Bahkan banyak yang merasa lagu-lagunya seperti pengakuan terselubung. Tapi yang membuat Von istimewa bukan hanya latar belakangnya, melainkan cara ia menyampaikannya. Ia tak hanya bercerita tentang kekerasan, tapi juga rasa kehilangan, ketakutan, dan dilema moral yang ia alami sendiri. Setelah sukses, Von kemudian pindah ke Atlanta mencoba membangun hidup baru. Ia makin dekat dengan Lil Durk dan bersama-sama mereka mulai memperluas pengaruh musik mereka. Namun, satu hal yang tak pernah hilang dalam hidup Von adalah dendam lama. Meskipun sudah berada di panggung besar, ia tetap merasa bahwa misinya belum selesai. Banyak yang bilang ia sedang mencoba berubah, tapi banyak juga yang tahu ia belum selesai dengan masa lalunya. Dan pada malam 6 November 2020, masa lalu itu datang menghampirinya. Dalam sebuah pertikaian dengan kelompok rapper dari luar kota, Von terlibat baku hantam yang berujung penembakan. Ia tertembak dan meninggal dunia di usia 26 tahun. Malam itu bukan hanya kematian seorang rapper, tapi juga kematian harapan bagi banyak orang di Oblok. Karena Von adalah simbol, ia adalah perpanjangan tangan dari kemarahan mereka, dan kini ia sudah tiada. Kematian Von tidak mengakhiri kekerasan, justru sebaliknya, banyak yang merasa bahwa misinya belum selesai. Nama Von dijadikan semangat baru untuk terus melanjutkan Get Bang. Lagu-lagu baru tetap rilis meski ia sudah tak ada. Di Oblok, wajahnya terpampang di mural, disebut dalam setiap lagu, dan dikenang dalam setiap langkah balas dendam berikutnya. Namun kebesaran nama Von juga menarik perhatian lebih besar ke Oblok. Polisi mulai lebih serius memantau pergerakan mereka. Media terus menyoroti kekerasan di Parkway Garden, dan untuk pertama kalinya, nama Oblok tidak hanya dikenal sebagai kawasan geng, tapi juga sebagai target operasi federal. Dari sini, babak baru dimulai, babak di mana senjata tak hanya berasal dari jalanan, tapi juga dari ruang sidang, jaksa federal, dan dokumen Rico. Saat lagu-lagu drill tak lagi sekedar hiburan, tapi dijadikan bukti di pengadilan. Saat Oblok menghadapi bukan hanya musuh di jalan, tapi juga di negara. Inilah fase paling mengguncang dalam sejarah mereka, fase yang akan dikenal sebagai penangkapan massal, perang baru, dan hantu Oblok. Setelah kematian King Von pada tahun 2020, sebagian orang sempat berpikir bahwa kekerasan di Oblok akan mereda. Tapi kenyataannya, luka yang ia tinggalkan malah membuka jalan bagi kemarahan yang lebih liar. Lagu-lagunya yang penuh amarah dan detail kejadian nyata terus dirilis sebagai kematiannya. Dan di setiap baitnya, ada rasa dendam yang belum selesai. Di sisi lain, aparat hukum mulai sadar mereka tidak lagi berhadapan hanya dengan geng jalanan biasa, tapi dengan sebuah fenomena sosial, budaya pop, dan jaringan kekerasan yang telah mengakar dalam Oblok atau Parkway Garden. Kini tak hanya dikenal di Chicago lewat musik drill dan drama di media sosial, wilayah ini menjadi semacam legenda urban, simbol dari bagian geng, musik, dan media bisa saling memelihara kekacauan. Tapi perhatian yang semakin besar itu membawa harga yang mahal. Pemerintah federal yang sebelumnya tampak lambat merespon kekerasan geng di Chicago akhirnya turun tangan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan menyakitkan, yaitu penangkapan massal berbasis hukum RICO. RICO atau Racketeer Influenced and Corrupt Organization (ACT) adalah hukum federal yang selama ini digunakan untuk menjerat mafia atau kartel narkoba besar. Kini, hukum ini yang akan digunakan untuk menyeret para anggota Oblok ke pengadilan dengan tuduhan bahwa mereka bukan hanya geng jalanan, tapi organisasi kriminal yang terstruktur, terorganisir, dan memiliki peran masing-masing dalam siklus kekerasan. Salah satu kasus terbesar adalah penangkapan terhadap 5 anggota Oblok.
yang diduga terlibat dalam pembunuhan FB Gedak, rapper rival dari blok STL yang mati secara brutal di siang hari di Gold Coast, kawasan elit Chicago. Penangkapan itu bukan sekedar soal balas dendam di jalan. Ini adalah aksi yang direncanakan dengan mobil pelarian, pelacak GPS, dan pelaku yang membagikan peran seperti dalam film kejahatan. Ketika kasus ini dibuka, publik akhirnya melihat sejauh mana organisasi Oblok bekerja di balik layar. Bahkan lirik lagu drill yang dirilis Von dan rekan-rekannya digunakan sebagai bukti penguat bahwa mereka tak hanya bercerita, tetapi juga mengakui secara tidak langsung keterlibatan dalam berbagai aksi kekerasan. Tiba-tiba, musik menjadi barang bukti, foto Instagram menjadi petunjuk, emoji, caption, dan bahkan video TikTok dijadikan alat pembuktian. Anak-anak muda yang dulu menganggap media sosial sebagai tempat pamer atau ancaman balasan, kini menghadapi ancaman hukuman puluhan tahun penjara karena hal-hal yang pernah mereka posting tanpa pikir panjang. Polisi dan jaksa tak lagi bekerja dengan cara lama. Mereka menyelami dunia digital geng dengan kacamata baru. Mereka belajar drill, meneliti slang, memetakan aliansi berdasarkan unggahan, dan menyusun kasus yang rapi. Di sisi lain, penangkapan para pemimpin dan eksekutor utama dari Oblok menciptakan kekosongan. Tapi bukan berarti kekerasan berhenti, justru muncul kelompok-kelompok baru yang mencoba mengambil posisi. Blok-blok lain mulai merasa ada kesempatan untuk menyerang balik. Aliansi yang sebelumnya kuat mulai retak, dan banyak yang mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Sementara itu, generasi muda yang tumbuh dengan nama besar King Von dan lagu-lagu drill tetap merasa punya misi, yaitu melanjutkan warisan. Yang lebih menakutkan, banyak dari mereka belum berusia 18 tahun. Anak-anak remaja mulai membawa senjata, merekam lagu-lagu drill sendiri, menyebut nama-nama musuh, dan membicarakan pembunuhan seperti cerita petualangan. Kekerasan bukan lagi soal pertahanan, tapi gaya hidup. Bagi mereka, Oblok telah menjadi identitas. Namun, satu hal yang tak bisa disangkal adalah perubahan besar yang terjadi di bawah permukaan. Setelah serangkaian penangkapan, Oblok menjadi tempat yang lebih sepi tapi juga lebih penuh hantu. Hantu para korban, hantu para pelaku yang kini mendekam di balik jeruji, dan hantu dari reputasi yang mereka bangun sendiri selama lebih dari 1 dekade. Banyak yang ditangkap, banyak pula yang terbunuh, tapi cerita Oblok belum berakhir. Para ibu yang tinggal di sana masih mendengar suara tembakan di malam hari. Anak-anak masih harus cepat-cepat masuk rumah sebelum langit benar-benar gelap. Polisi mungkin lebih sering terlihat sekarang, tapi rasa takut tetap tinggal di sudut-sudut gang dan lorong apartemen. Semua tahu, satu tembakan saja bisa memulai siklus kekerasan baru. Dan semua tahu, meski banyak yang ditangkap, masih ada yang menunggu saatnya untuk get back atau pembalasan. Oblok hari ini bukan lagi taman hiburan seperti di awal abad ke-20. Bukan juga perumahan keluarga seperti tahun 1950-an. Ia telah menjadi semacam mitos hidup, tempat di mana musik, kekerasan, kesedihan, dan kebanggaan bercampur menjadi satu. Sebuah wilayah yang tak bisa dihapus begitu saja dari sejarah Chicago. Karena meskipun banyak pelaku kini telah tiada, hantu Oblok terus berkeliaran.